Banyak pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak muda, katanya merdeka tapi beli bensin terus bayar, ambil beras bayar. Dulu dijajah kita bayar, sekarang merdeka pun bayar. Jadi merdeka itu kayak apa gitu? Nah, ini pertanyaan orang awam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Pada bulan Agustus ini semua warga Indonesia sibuk mempersiapkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemerdekaan ini hasil daripada perjuangan pendahulu kita yang menginginkan negara ini bebas dari cengkeraman penjajah. Dan kita sebagai generasi yang menikmati kemerdekaan ini banyak pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak muda, katanya merdeka tapi beli bensin harus bayar, ambil beras bayar. Nah, kenapa dulu dijajah kita bayar, sekarang merdeka pun bayar? Jadi merdeka itu kayak apa gitu? Ya, ini pertanyaan orang awam ya. Jadi sebenarnya menerjemahkan kemerdekaan itu dari mana sisinya gitu? Jadi gimana coba? Ada yang punya pendapat barangkali? Gimana Mas Didit? Nah, Mas Didit. Langsung saya ini. Nah, ya ini masih sekedar pendapat. dari sebelah kanan dulu. Sekedar pendapat. Berarti kalau merdeka itu bebas ya artinya. Tapi bebas dari apa ini? Kok bisa dihubung-hubungkan dengan harusnya sumber daya alam ini milik alam, tapi kok saat ingin memilikinya kita harus beli, kita harus usaha. Jadi konsep kebebasan yang mungkin belum banyak orang mengerti secara menyeluruh, sehingga bebas ini sesuka hati ditempelkan ke segala hal. Tapi dari asasnya sendiri memang kebebasan itu adalah salah satu hak asasinya manusia dan termasuk dalam kebutuhan manusianya sendiri. Jadi menurut para ilmuwan sih, kebebasan itu adalah salah satu dari kebutuhan, 10 kebutuhan manusia. Dan saking banyaknya kebebasan ini yang diberikan, terkadang pemahaman akan bebas itu sendiri atau kemerdekaan sering disalahartikan. Nah, kalau saya sih pribadi, saya ingin tahu lebih dalam bagaimana menurut Ustaz Arif tentang kemerdekaan tadi. Bang Taslim, ada pendapat? Kalau menurut aku kemerdekaannya udah bebas ngelakuin apa saja yang kita inginkan tanpa harus mengganggu kepentingan orang lain. Kalau menurut Ustadz dari sisi agama seperti apa? Kalau dari sisi agama, kita ini bukan pada posisi yang mengatur segala hal. Karena sesungguhnya kehidupan ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ini diciptakan dengan perencanaan yang sempurna. Nah, dengan perencanaan yang sempurna berarti untuk sebuah tujuan dong. Nah, dan untuk mencapai tujuan ini maka diperlukan usaha-usaha. Karena manusia ini tidak sendiri. Awalnya diciptakan sendiri dari mulai Nabi Adam min nafsin wahidah, dari satu jiwa. Kemudian Allah kembangkan dari satu jiwa ini sehingga sifat-sifatnya bersamaan, ada kesamaan karena memang berasal dari satu jiwa. Wa batsa minhuma wa khalaqa minha zawjaha, dari satu jiwa kemudian diciptakan pasangannya. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa.
Lalu dari laki-laki dan perempuan ini satu pasang dikembangkanlah banyak laki-laki dan perempuan. Maka di situ tugas kita apa? Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Orang Islam dan orang Islam itu bila memerlukan sesuatu, ada kelebihan pada diri orang Islam, dia boleh minta. Orang Islam yang lain memberi, tentu ada alasannya. Apa? Yaitu ada nama Allah di situ. Dengan dia memberi atas nama Allah, maka pemberiannya itu bukan cuma-cuma, tetapi di situ ada Allah siapkan balasan untuknya di akhirat. Dari setiap kebaikan minimal ada balasan 10 kali lipatnya. Bukan dihitung harga dunia, tapi harga kebaikan itu dari nilai akhirat. Jadi walaupun disebut itu sebuah kemerdekaan, ya memang betul seseorang itu tidak bisa ditekan. Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan orang menekan orang lain, tidak boleh melakukan apa yang diinginkannya selama keinginannya itu tidak bertentangan dengan aturan Tuhan. Jadi tujuannya apa? Tujuannya manusia ini mengikuti jalan hidup yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak Nabi Adam. Anak Nabi Adam ketika diatur, kembarannya yang lahir bersamaan tidak boleh menikahi kembarannya yang lahir bersamaan, dia harus silang dengan yang lahir berikutnya gitu. Ternyata kembaran yang lahir berikutnya itu lebih cantik dan dia tidak mau dikawinkan silang. Akhirnya karena dia memaksakan kehendak dirinya, akhirnya kembaran laki silangnya itu yang bernama Habil tidak boleh mendapatkan kembarannya sendiri, kembarannya Qabil. Maka dibunuh. Maka Qabil di sini dia punya kemerdekaan, tetapi dia melanggar kemerdekaannya Habil, ya. Garisnya siapa yang punya? Garisnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dilarang membunuh. Dilarang membunuh. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu. Janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Jiwa yang diharamkan berarti ada juga jiwa yang dihalalkan. Ada kayak ungkapan halal darahnya. Halal darahnya itu boleh dibunuh. Siapa? Ya ada ketentuan-ketentuannya. Di antaranya lelaki tua atau yang sudah pernah menikah tapi masih melakukan zina. Maka ini boleh dirajam sampai mati, hilang nyawanya. Dan orang yang membunuh jiwa orang lain, seorang mematikan nyawa, mematikan orang lain sama-sama muslimnya, maka dia juga boleh dibunuh bila keluarganya menghendaki dia dibunuh, pembunuhnya dibunuh, dan lain-lain lah. Jadi kalau dalam unsur agama tujuannya satu, orang dibebaskan merdeka untuk menyembah Tuhannya. Menyembah itu bukan cuma puasa, bukan salat, bukan juga berzikir saja. Tapi misalnya seorang pedagang, bagaimana dia cara menyembah Tuhannya? Seorang pedagang menyembah Tuhannya itu dia berjualan mengikuti sistem yang diajarkan oleh Tuhannya melalui Nabi Muhammad SAW. Dia berdagang dengan jujur, dia boleh membagikan gratis dagangannya kalau dia mau, karena itu hak milik dia. Tidak ada yang bisa menghalangi dia, kecuali dengan catatan-catatan tertentu. Mungkin untuk mengatur kestabilan harga, dia tidak boleh terang-terangan membagi-bagikan barang-barang dia itu.
Tapi kalau untuk mencari ridho Allah, silahkan saja, bebas dia. Apapun yang dilakukan selama masih dalam garis agama, ya. Itu namanya merdeka. Oh, jadi merdeka kebebasan itu sesuai aturan agama gitu, nggak boleh membatasinya. Kalau Ya. yang lain, merdeka ini ada batasnya, bebas ini ada batasnya. Ya, bebas ini selalu ada batasnya. Jadi kalimat bebas itu bukan bebas seperti yang dikatakan oleh nafsu gitu. Laki-laki bebas bergaul dengan perempuan tanpa ikatan, maka ini kebebasan ini sudah melanggar norma agama. Maka bila norma agama dilanggar, yang marah adalah pemilik dunia ini, Allah Subhanahu wa taala. Maka kebebasannya tidak boleh melanggar garis-garis yang ditetapkan oleh Allah atau yang ditetapkan oleh orang lain. Misalnya orang lain punya batas tanah, maka batas tanah itu kemudian dipagar. Datang orang, saya kan bisa lompat, lompat saja dia. Maka orang yang punya tanah itu dia beralasan untuk memarahi si penyusup yang masuk ke dalam tanahnya itu tanpa izin dia. Apa dalam kata lain seperti yang sering saya dengar dari almarhum Kiai Zainuddin MZ, hurriyatul mar'i mahdudatun bi hurriyati ghairihi. Kebebasan seseorang itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi kalau dia merasa bebas bawa kendaraan, melaju sekencang-kencangnya, tapi di jalan itu masih ada pemakai jalan yang lain, maka melaju sekencang-kencangnya pun dia tidak boleh lakukan lagi demi keselamatan orang lain. Kalau ternyata dia melakukannya dengan dalih kebebasan, kan saya bebas, saya bayar pajak, terserah dong saya mau melaju 100 km per jam. Maka akan ada yang mengatakan karena Anda sudah menabrak seorang warga dan warga itu mati, maka Anda harus bertanggung jawab. Sehingga kebebasannya itu membawa resiko. Dan kalau di negara yang menerapkan syariat Islam seperti di Arab Saudi, sempat dia nabrak dan korbannya itu mati, keluarganya menuntut dia harus mati, maka dia pun harus kehilangan nyawa sebagai ganti nyawa yang dia hilangkan. Itulah kebebasan. Jadi Ustaz, kan kebebasan yang melanggar aturan hukum negara, apakah ada sangkut pautnya dengan hukum agama? Kalau hukum agama ini urusannya dengan dunia akhirat ya. Iya. Tapi kalau hukum negara yang ada kesamaannya dengan hukum agama, misalnya dilarang mencuri, negara kan tidak membolehkan mencuri. Iya benar. Kalau di hukum negara, kalau ketahuan atau diadukan, maka akan diusut, akan diurus kasusnya. Tapi kalau dalam hukum agama, ketahuan tidak ketahuan, pasti akan masuk ke pengadilan nanti di hari pembalasan. Jadi kalau hukum negara yang lain yang tidak bersinggungan dengan hukum agama, misalnya ketika pandemi kita harus pakai masker untuk bergabung dengan kerumunan, ya. Iya. Maka kalau kita melanggar tidak pakai masker, ya kita akan dikenai sanksi negara gitu. Kita ditangkap, dituduh sebagai penentang dan lain-lain. Jadi orang itu banyak jumlahnya, maka harus ada aturan untuk melindungi. Melindungi. Kok dibilang melindungi? Maka di dalam Al-Quran disebut walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Dalam hukum kisos itu apa? Kalau orang mencongkel mata, bawa pengadilan, hukum kisosnya adalah dia pun dicongkel matanya. Kalau dia merontokkan gigi orang, di hukum kisos berarti hukum kisos itu hukum setimpal.
maka hukumannya adalah dia dirontokkan giginya dengan cara yang sama dia merontokkan gigi orang lain. Begitu pula nyawa yang dia hilangkan, hukum qisasnya adalah dia akan dihilangkan nyawanya dengan cara dia menghilangkan nyawa orang yang telah dia bunuh. Nah, itu disebut melindungi. Walakum fil qisasi, di dalam hukum qisas itu hayatun, terdapat kehidupan bagi kalian. Nah, yaitu melindungi kehidupan. Orang mikir kalau saya bunuh, saya akan dibunuh. Kalau saya patahin tangan orang, maka tangan saya ini akan dipatahin juga. Jadi itu qisas. Qisas yang dibuat oleh Allah bukan simbol kekejaman ya. Masa orang mencuri dipotong tangan, itu pun yang dicuri berapa kadarnya, di mana dia harus dipotong tangan atau dia dimaafkan. Ketika seseorang diadukan kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab, ini kisah yang populer. Kalau bukan Umar mungkin khalifah yang lain lah. Ini harus potong tangan nih. Kenapa dia harus potong? Dia mencuri. Oh, mencuri. Apa kalian sudah tanya apa yang dia curi dan alasan dia mencuri? Nah, belum. Jadi asal mencuri kalian mau potong tangan dia? Oh, tidak boleh. Ditanya dulu keadaan kehidupannya seperti apa. Setelah diketahui oleh Umar, maka Umar mengatakan orang ini tidak layak dihukum. Dia hidup serba kekurangan, dia punya tanggungan. Kemudian yang dia curi hanya sebatas untuk menutupi keperluannya hari ini. Maka yang layak dihukum adalah kalian. Kalian yang tidak tahu menahu keadaan tetangga kalian, sehingga orang ini terpaksa mencuri. Kayak begitu. Jadi Ustadz, berarti kebebasan penduduk Indonesia ya terasa sempit ya, karena dibatasi oleh hukum negara sama hukum agama gitu ya, atau seperti apa Ustaz? Ya, kalau kita hidup di Indonesia nggak pernah lihat ke negara lain ya, kayaknya kita bandingkan dengan hidup di hutan barangkali ya. Tapi mirip kepada sebuah paradoks enggak sih, Pak? Di bahwa kebebasan ini ternyata ada batasnya. Jadi kebebasan itu artinya apa? Nah, tapi mungkin kalau kesini nanti bahasannya bakal panjang lebar. Gini, saya mau nanya, bagaimana tentang kebebasan berbicara? Di dalam Islam kan ada adab. Ya. Nah, jadi selama ada dalam koridor adab, dia bebas mau ngomong apa saja. Mau ngomong apa saja. Jadi adab berbicara, adab bertindak, adab berpikir gitu. Berpikir aja ada adabnya. Bertanya kepada Nabi seseorang, ya. Apakah Allah itu begini-begini bentuknya? Kata. Maka Rasulullah ingatkan, yang begini-begini ini melanggar adab. Allah hanya membolehkan kita mengenalnya melalui makhluk ciptaannya. Nggak boleh meraba-raba Allah itu begini dan begitu, bentuknya begini dan begitu. Tafakkaru fil khalqi, bertafakurlah kalian, renungilah oleh kalian makhluk-makhluknya, sehingga dengan merenungi itu akan membias kepada penciptanya. Contohnya kita lihat kursi, yang satu ini garapannya halus betul. Oh, berarti sifat pembuatnya ini sehalus ciptaannya, bikinannya. Yang satu lagi kursi, pakunya masih nongol-nongol, kayunya masih kasar. Oh, ini perasaan orang ini ya sekasar kursi yang dia buat. Sekarang alam ini diciptakan oleh Allah SWT. Kenapa begitu? Nanti Allah akan berikan waktu untuk hamba-hambanya yang khusus untuk langsung bertemu dengan Allah sendiri. Maka kebebasan di sini ya namanya aturannya, yaitu namanya adab ya. Berarti walaupun berbicara ada batas-batasnya Ustaz, ya? Ada batas-batasnya. Bicara misalnya di Eropa, negara Inggris membuat satu area
Di situ dia boleh bicara semau-maunya, memaki-maki raja, memaki-maki pemerintah boleh. Tapi di situ nggak boleh keluar dari situ. Speaker's corner. Speaker's corner. Kalau keluar dari situ ya bicara yang ada di situ ya kena sanksi gitu. Walaupun nggak tertulis ya aturan itu. Mungkin nggak ada kayak gitu di Indonesia. Allah juga membuat aturan begitu ya. Contoh ya, dalam satu hadis, ketika seseorang meninggal, orang lain, tetangga-tetangganya itu cuman mengenal dia sebagai orang baik. Kata-kata dia yang jelek itu dia sering ucapkan, tapi tak ada orang yang dengar. Mungkin dia pergi ke satu tempat yang sepi, tempat yang sepi, baru dia mengatakan ini itu, pokoknya yang jorok-jorok. Hanya Allah dan dia saja yang tahu. Maka Allah katakan, kalau tetangga-tetangganya bilang dia baik, maka aku terima persaksiannya. Kalau hanya aku dan dia yang tahu, nah itu sudah aku ampunkan. Sudah aku ampuni dosanya. Ya dosa, tapi sudah aku ampuni. Karena tidak diketahui oleh orang lain. Jadi kebebasan berbicara nggak didengar orang lain. Ya, nggak boleh dengar orang lain. Kalau ini menyinggung, kalau terkait menyinggung orang lain gitu. Ya pokoknya apa saja. Pokoknya yang haram-haram nggak diketahui orang lain, ada kemungkinan Allah akan ampuni. Ada juga hadis lain, kullu ummati mu'afat atau mu'afan. Semua umatku akan diberi mu'afat, ampunan. Illa, kecuali al-mujahirin. Mujahirin itu artinya apa? Ditanya, apa itu mujahirin? Bukan muhajirin, mujahirin. Yaitu orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa. Siapa yang berani terang-terangan ya Rasulullah, katanya. Nah, ya memang nggak ada yang berani berbuat dosa terang-terangan, tapi dia berbuat dosa di malam hari. Allah sudah tutup perbuatannya dengan gelapnya malam. Tapi di siang hari kumpul dengan kawan-kawannya dan dia bilang, oh semalam aku buat ini, semalam aku buat itu. Maka tahulah kawan-kawannya apa yang dia buat semalam. Tujuannya dibangga-banggakan gitu. Iya, pokoknya dia ceritakan, entah dia bangga atau dia memang hobinya cerita. Akhirnya tahu, mengetahui itu akan membangkitkan. Nah, membangkitkan apa? Keinginan orang lain Untuk melakukan hal yang sama. Untuk melakukan hal yang sama. Atau lebih. Atau bahkan lebih. Maka berita-berita mengenai kriminal itu tidak akan menghasilkan apa-apa kecuali akan bertambahnya tingkat kriminal. Berita-berita tentang orang buat dosa itu akan menambah jumlah pelaku buat dosa yang sama atau bahkan lebih lagi tingkatannya. Maka kata Nabi SAW, kalau ada orang melihat kemungkaran, hendaklah dia ubah dengan tangannya. Kalau tidak mampu, ubahlah dengan lisannya, perkataannya. Apa maksudnya perkataannya? Jangan diucapkan itu, jangan diceritakan lagi, tutup. Kalau kau lihat orang berzina di situ, di semak-semak, nggak usah cerita. Apalagi di video. Nggak usah cerita. Begitu kamu cerita, 2 orang dengar, nanti dia cerita lagi. Lama-lama bukan semak-semak situ saja yang terjadi, entah di mana-mana akan terjadi lagi. Itu dosa influence-nya, dosa gibahnya gimana lagi itu? Dosa gibah. Terus Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, melihat di pengadilan seorang majikan membawa budak perempuannya. Katanya, mau apakan dia? Mau saya bawa ke hakim untuk diadili. Apa yang dia buat? Dia telah berzina. Siapa yang tahu dia berzina? Ya, saya tahu. Dia mengaku sendiri kan. Sudah, bawa pulang. Enggak, pokoknya dia buat dosa harus dihukum. Enggak bisa dibiarkan ini. Nanti dia ulang-ulang lagi kata Anas bin Malik. Setelah 3 kali dia melarang, enggak diindahkan, dia bilang, sekarang kalau kau bawa dalam sidang,
yang menyaksikan sidang ini banyak. Nanti banyak lagi budak-budak yang mau berzina seperti ini. Gara-gara apa? Mendengarkan kasus ini disidangkan. Hah? Mendengarkan kasus ini. Memang pengadilan itu boleh dalam Islam untuk mencari keadilan, tetapi dengan hadirnya peserta sidang di situ yang tidak berpikir jernih, nah, mereka akan menceritakan ke orang lain. Tadi di pengadilan begini, kronologinya begini. Akhirnya ditiru. Jadi ibarat menyirami tanaman. Kalau yang dibicarakan yang jelek, ibarat menyirami pohon yang jelek ini sehingga dia subur dan makin besar. Jadi kebebasan berbicara itu tujuannya adalah kebaikan. Di situ lagi dalam agama pembatasan adab-adab itu adalah untuk lahirnya banyak kebaikan. Kebaikan. Jadi intinya sebenarnya dari manusia itu untuk manusia itu sendiri juga ya. Betul. Itu dari Allah. Allah yang tahu batas manusia. Nah, karena sebelum manusia ini diciptakan, malaikat kan pernah mengatakan, apakah engkau menjadikan di muka bumi ini kayak dulu lagi, yang selalu membuat kerusakan dan menumpahkan darah satu sama lain? Dulu sudah pernah ada yang mengatakan itu Banul Jan, seperti Buya Ar-Razi Hashim, yang pernah hidup di dunia dulu sebelum Nabi Adam, dan keturunannya adalah Banul Jan, anak-anak jin, keturunan jin itu. Mereka ribut juga, berebut dunia. Maka yang mengikuti sifat-sifat jin, maka hidup di dunia ini ya berebut-rebutan dunia. Tapi kalau mengikuti sifat-sifat Allah, sifat Nabi, ya mereka saling berbagi. Dunia ini bukan untuk diperebutkan, tapi untuk berbagi. Oh, jadi makhluk yang hidup sebelum manusia itu prototipenya itulah tadi Banul Jan itu ya? Iya. Dan ternyata malaikat hanya nyaksiin orang ini diciptain di bumi kok cuma ngerusak ya? Merusak, menumpahkan darah. Menumpahkan darah itu perang, untuk saling membunuh. Jadi malaikat dikirim oleh Allah untuk memerangi mereka, diusir dari daratan sampailah di lautan, sehingga Banul Jan ini hidup di laut. Nah, apakah ada kalimat-kalimat jangan lama-lama di laut, di situ kerajaan jin. Nah, Rasulullah juga pernah berkata, kana arsuhu alal ma, rajanya jin ini singgasananya alal ma, di atas air. Di atas air mana? Air laut ya. Nah, arsnya Allah juga di atas air. Kana arsuhu alal ma, singgasananya Allah itu di atas lautan juga, tapi bukan lautan dunia, Bukan lautan di bumi. jadi di bumi. Rasulullah pernah bertanya, tahukah kalian jarak bumi ini dengan langit pertama? Jaraknya kalau jalan kaki itu 500 tahun. Jadi kalau terbang itu 73 tahun. 71 sampai 73 tahun. Itu langit pertama dengan kedua sama jarak. 3 ke 4 sama jaraknya, dan sampai ke 7. Berarti kalau jalan kaki 500 kali 7 ya 3500 tahun baru sampai langit ke 7. Maka kata Nabi, fauqas sabi'ati bahrun, di atas langit yang ke-7 ada lautan yang dari dasar ke permukaannya itu sama seperti jarak langit dengan langit berikutnya. Berarti kalau jalan kaki atau berenang kita 500 tahun dari dasar ke permukaan. Maka di atas lautan itulah ada arasnya Allah yang dipikul oleh 8 orang malaikat. Wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin tsamaniyah. Dan ada 8 orang malaikat di atasnya memikul ars rabbik, arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Singgasananya Allah itu dipikul oleh 8 malaikat di atas lautan yang ada di atas langit ke-7. Nah, kalau arasnya singgasananya Raja Jin
Raja Banuljan itu di atas air juga, tapi di atas laut dunia. Maka entah ada hubungannya apa enggak, kenapa ada segitiga Bermuda yang konon. Nah, ini konon. Saya selalu orang bilang konon. Kalau pesawat lewat di atas itu, dia akan jatuh masuk ke lautan dan Menghilang. tak jelas lagi beritanya. Konon. Konon kan konon. Konon berarti kalau kata konon belum terbukti kebenarannya. Ya bisa terbukti, bisa enggak pasti gitu. Nggak pasti. Mengenai di negara kita, katanya nggak bebas, sekarang aturan-aturannya mulai menyempit. Bahkan di media sosial UU ITE berlaku. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan negara lain, Indonesia ini adalah surganya kebebasan. Ya. Iya benar, San. Apalagi aku udah pernah ke Malaysia ya, udah pernah ngerasain di sana. Memang surganya kebebasan Indonesia. Dalam hal apa nih, bicara atau dan lain sebagainya? Segala hal. Bicara termaksud bertindak. Fakta aja nih, fakta ya. Indonesia itu minat literasinya 10 masuk ke 10 paling bawah minat membacanya. Tapi minat interaksi sosial medianya, media sosialnya di internet, netizennya ini nomor 3 teratas. Setelah India mungkin. Setelah India, China, Indonesia. Negara yang populasinya Ya mungkin kekurangan dalam membaca karena kelebihannya dialihkan Berbicara. ke arah yang lain gitu. Tapi apa yang dibicarakan jika membacanya aja jarang? Sahabat-sahabat tuh nggak ada yang dia baca. Tapi yang dia bicarakan semua yang didengar dari Nabi gitu. Jadi buku itu dulu nggak ada. Karena sekarang kita punya banyak buku, sehingga ada tradisi membaca buku. Tapi ada juga keluarga bangsawan, keluarga habaib itu bicara itu diatur. Dalam rumahnya itu bicara diatur. Apa namanya, memurungkan wajah di depan keluarganya itu sudah akan melahirkan banyak komen itu. Kenapa kau nggak mau lihat aku? Kita pagi-pagi ketemu nih, assalamualaikum. Kenapa? Kayak begitu nanti. Bahkan dalam baru mimik wajahnya nih. Ya. Kenapa kau lipat mukamu? Apa salahku? Jelasin kalau memang salah, biar tahu. Kemudian kita akan selesaikan. Kalau aku yang salah, aku minta maaf. Aku akan ubah apa yang sudah kulakukan salah kepadamu. Jadi seperti itu, nggak ada ganjalan-ganjalan, gondok-gondok di hati. Maka keluarga yang seperti ini, adab-adab yang ada di buku itu sudah jadi kebiasaan sehari-hari. Ya sih, kalau cerita kebebasan memang Indonesia paling bebas. Soalnya kalau di Malaysia itu untuk berjualan di pinggir jalan saja, yang kayak pedagang kaki lima ini, benar-benar harus ada izin dari pihak pemerintah. Kalau di Indonesia bebas, asalkan itu tanahmu, kau mau apakan terserahmu. Bahkan tanah pemerintah pun kalau kau punya kesempatan di situ hajar. Gitu. Ya, seperti yang disampaikan oleh Buya Ar-Razi Hashim, dan saya juga dengar dari yang lain. Di Arab Saudi itu negara Islam, tapi maksudnya negara dengan syariat Islam, tapi kita tidak bebas mengadakan pengajian. Kita harus membuat surat permintaan, permohonan, izin. Apa yang mau kita buat itu kita jelasin di situ, di surat itu. Kalau kerajaan tidak mengizinkan, terus kita buat juga, kita akan kena sanksi. Coba di sini kita mau buat pengajian, tinggal mau saja sudah selesai, jalan gitu. Apa kurang bebas kita nih? Berarti kita. Jadi kalau disuruh bayar, sebenarnya itu
kita menghidupi negara ini punya kita, maka kita juga yang menghidupi gitu. Kalau misalnya kita nggak bayar air, sementara pengelola air mengeluh, ini bahan bakar mesin untuk memompa air dah nggak ada lagi, kita tak bisa beli. Dari mana dia dapat uangnya? Padahal kita juga yang menikmati air. Begitu pula bensin dan lain-lain ya. Nabi SAW itu sampaikan, an-nasu syuraka fi tsalatsah. Manusia itu memiliki secara kolektif 3 perkara. Pertama, air. Jadi air itu dimiliki oleh siapa saja, dan kalau kamu punya air berlebih, jangan pelit untuk memberi kepada orang lain. Dia tidak boleh dihalangi untuk menikmati air. Jadi kalau kita punya stok 2.000 liter, sementara tetangga kita kehausan, maka kita dosa untuk tidak memberikan mereka air gitu. Karena air ini milik semua orang, maka dilarang menjual air. Kok sekarang beli air kita, air galon, air botol? Bukan. Sebetulnya yang dijual bukan airnya, yang dibayar adalah treatment, menjadikan air ini bersih, layak diminum. Itu perlu usaha. Kemudian ada wadahnya gitu. Nah, yang kedua, api. Api itu untuk memasak. Setiap orang berhak mendapatkan api. Nah, kalau orang lain punya kayu bakar, bahan api, ada orang lain tak bisa masak karena nggak punya kayu. Nah, kita harus bagi. Kalaupun kita meminta harganya, itu bukan harga kayunya, tapi mungkin transport kita jauh untuk mencapai tempat kita mendapatkan kayu. Masuk gas itu kenapa negara itu kan ngambilnya gratis dari bawah bumi, dari bagian dalam perut bumi. Iya kan, di bawah perut bumi, tapi untuk mencapai ke sana emangnya gratis. Maka harganya itu adalah pembagian biaya memperoleh gas itu, jasanya. Begitu pula yang ketiga, yaitu alkala. Alkala itu padang rumput. Kalau ada tanah kosong di situ ditumbuhi rumput, siapa saja boleh menggembala di situ. Ya. Jadi air, api, padang rumput. Tapi kayaknya rumput itu nggak berlaku di Indonesia deh. Iya, pokoknya ini hadisnya ada. Ya, kalau itu. Tapi kalau di daerah, ini berkaitan dengan gaya hidup zaman dulu. Ya. Kakek saya pun setiap rumah minimal punya sepasang kambing. Jadi setiap hari kambing ini diajak jalan. Bila ada rumput di tepi-tepi jalan, di lapangan, itu mereka boleh. Nggak boleh ada yang larang. Karena itu hak bersama. Mungkin seiring waktu ya, hak bersama seperti itu udah nggak ada lagi zaman sekarang. Zaman sekarang semuanya sudah diubah dan bisa dijasakan. Tapi sekarang yang punya kandang di tempat karantina hewan itu ya, mereka nyari rumputnya di sini-sini juga, di lahan-lahan orang. Dan orang yang punya lahan mempersilahkan, silakan ambil aja. Itu tumbuh sendiri, bukan saya yang tanam. Tapi ada juga sih yang jasa kebunnya sengaja ditanamin rumput seperti itu. Ada. Dan untuk dijual kembali. Ya, kalau di Saudi saya lihat ada kebun yang memang ditanami rumput. Kemudian dipanen secara modern dengan mesin. Baru rumputnya dipres segi 4 sebesar ini. Mungkin setengah meter ya. Lalu nanti onta itu makan gigit kubus dari rumput itu. Onta, kambing gitu. Padahal udah mati rumputnya, masih doyan juga ya. Ya, kamu makan benda mati juga kan. Ya, matinya itu sampai menguning gitu. Memang makanannya gitu ya. Iya. Tapi di situ ada quality ya. Tentu rumput yang masih berwarna hijau itu lebih disukai karena masih ada rasa manisnya. Berarti kembali lagi ke Indonesia, binatang-binatang di Indonesia lebih baik kualitasnya ya, karena makanannya masih hijau-hijau. Ya kalau
beternak di negara maju ya. Kalau dibebaskan, nanti dia berkaitan dengan tetangga. Tetangga kena sepak onta yang kita punya. Kita lah bayar dendanya. Kalau dia patah tulang, kita lah bayar pengobatannya sampai dia ini. Nggak usah kena sepak berak depan rumah tetangga. Nah, beraknya sebesar galon. Jadi ngomong tentang merdeka nih, apa pesan Ustaz tentang kemerdekaan? Pesan yang seharusnya lebih kita bisa pahami lebih lanjut. Merdeka itu, Kalau saya sebagai penuntut ilmu agama ya tentu berkaitan dengan kehidupan. Kehidupan dunia ini ada batasnya dan kehidupan dunia merupakan kehidupan yang sangat penting. Carilah ridho Allah. Carilah ridho Allah dengan apa? Dengan mengikuti adab-adab. Sehingga walaupun kita ini merdeka, dengan adab-adab itu kita juga tahu kemerdekaan orang lain. Maka ada satu hikmah dalam 6 sifat sahabat itu, semua hak orang ini akan tertunaikan bila setiap orang berusaha menunaikan hak orang lain atas dirinya gitu. Sekarang orang lain wajib untuk dihormati. Jadi setiap orang datang kita hormati dia. Orang lain juga berpendapat, oh saya harus menghormati ini. Jadi tidak sampai saling menuntut. Loh, saya kan warga negara juga wajib dihormati juga. Saling tuntut hak jadinya. Bukan saling memberi hak. Maka untuk itu kita belajar apa hak orang lain atas kita. Begitu pula antara suami istri. Istri mengetahui hak suami, suami juga lebih mengetahui apa hak istri atas dirinya. Dan fokusnya pada hak istri kita kasih. Jadi untuk soal penghormatan ini, jadi untuk mendapat penghormatan lebih kepada kita yang harus menghormati duluan ya Ustaz ya. Memberi dulu. Bukan mengharap ya. Bukan menuntut dulu. Apalagi cuma mengharap yang nggak bakalan dikasih, ya. Akhirnya kecewa. Jadi pantasan kalau dalam rumah tangga juga itu sering bertengkar itu karena mungkin nggak ngasih penghormatan itu kepada istri ya. Ya nggak juga. Kadang-kadang bertengkar tuh enak. Ya. Kalau untuk kehidupan rumah tangga ya. Kadang-kadang bertengkar itu memang sesuatu yang sangat menyenangkan. Ya gitu ya. bagian dari lika-likunya ya, bumbunya lah. Tapi bablas nanti iblis juga, jin juga yang ini. Ya makanya harus tahu batasnya. jadi bertengkar juga harus belajar batasnya. Ya. Ini kita ngomongin kemerdekaan atau perbatasan ini? Ya nggak bisa dipisah. Berarti emang nggak terpisahkan ya. Kebebasan ada batasnya. Kemauan pun ada batasnya. Ya. Tapi kebanyakan zaman sekarang banyak orang mempertanyakan kemerdekaan dalam rumah tangga juga loh. Sekarang aja kurikulum dalam sekolah itu merdeka belajar. Iya. Iya. Merdeka belajar ya nama kurikulumnya. Merdeka belajar. Ya, nama kurikulum kok di sekolah itu. Baru dengar saya. Berarti intinya itu nggak ada yang bisa melarang orang lain untuk belajar gitu, menahan orang lain untuk belajar. Kalau tentang kurikulumnya saya nggak tahu pasti. Tapi ada banyak perbedaannya. Termasuk sekarang itu kalau di SMP negeri masuknya dari pagi sampai Sore. 5 sore. Liburnya Sabtu Minggu. Itu sih dampak-dampaknya. Terus kedua, kalau semua sekolah harus menerima ini siswa yang berkebutuhan khusus. Jadi siswa SLB itu nggak harus tempat sekolahnya ya. Nggak mesti harus di SLB. Boleh diterima di mana aja. Dan menjadi poin bagi sekolahnya yang nerima. Oh, berarti hak-hak mereka juga patut diterima. Selagi sudah memenuhi umurnya, sudah umur wajib sekolah. Tapi apakah itu lebih baik atau kayak gimana? Soalnya kalau orang yang berkebutuhan khusus dia masuk ke orang normal, dia ada kecangguan di situ, ada penghinaan dari orang-orang. Di sisi lainnya seperti itu. Ada tekanan lah, kelihatannya lebih tertekan dia di situ daripada sekolah yang memang khusus mereka semua di situ. Artinya ada kesamaan.
ada juga yang melihat ini sisi baik, sisi baik. Kalau langsung melihat sisi buruknya ya kayak gitu, nanti bakal ada diskriminasi, ada bully dan lain sebagainya. Tapi ini kan sudah dibayangkan bakal dikontrol oleh pemerintah melalui guru-gurunya. Tapi di sisi baiknya juga banyak, murid-murid jadi lebih toleran. Oh iya, iya. Dan rasa terkucil akan kekurangan yang dimiliki fisik sejak lahir ini tidak lagi, mentalnya sudah terbangun merdeka sejak awal. Itu sih kalau saya lihat. Berarti lebih kepada membangun orang-orang yang merasa minder, ya, orang-orang normal yang merasa minder lebih terbangun lihat keadaan kawan ini yang kekurangan pun masih bisa dia berdiri. Banyak mungkin yang orangnya dia masuk SLB karena matanya tidak berfungsi sebelah. Mata yang lainnya berfungsi, otaknya pun berfungsi dengan bagus. Dia harus masuk SLB. Lah kenapa harus begitu? Iya, iya. Sementara sensor penerimaan dia berfungsi secara bagus. Dia bukan autis, bukan juga apa tuh slow syndrome. Banyak yang kayak gitu. Jadi terpulang kepada orang tuanya ya, mau masukkan dia kemana. Jadi begitu dia dimasukkan ke sekolah normal, dia merasa dirinya normal, nggak ada bedanya dengan yang lain. Merdeka. Tapi dalam hal kurikulum sih kita nggak bisa langsung melihat ini bagus atau tidak. Di Jepang sana itu kalau memberlakukan kurikulum itu minimal harus diteliti selama 17 tahun. Jadi kalau sebuah kurikulum mau diberlakukan untuk di negaranya itu ditanamkan di beberapa sekolah saja, dan sekolah inilah yang menganut kurikulum itu selama belasan tahun. Kalau dilihat berhasil, nah itulah nanti yang dianut oleh negara. Oh, jadi harus ada pembuktian ya. Beda kalau kita di Indonesia setiap ganti menterinya ganti kurikulumnya juga. Ya benar. Oke. Beda kepala sekolah, beda caranya juga belajar. Tapi itu sebetulnya positif. Ya. Karena di Indonesia ini selalu memandang positif apa yang dipikirkan oleh menterinya, jadi apa saja yang diterapkan tuh dianggap positif gitu. Thinking aja gitu ya. Ganti lagi ya positif lagi gitu. Tapi rata-rata motivator memang ngajarin tentang positif. Karena kalau enggak mau apa hidup ini kok ngeliatnya negatif mulu, murung terlipat mukanya terus nanti. Marah Habib nanti. Lupa kita bahagia gitu. Jadi saya baca postingan temen, jangan lupa bahagia. Oh iya. Jadi ada juga orang yang lupa bahagia gitu. Ada. Sudah dapat nikmat banyak, tapi masih aja menuntut yang ini itu. Itu orang lupa bahagia. Ada juga yang nikmat pun belum tentu dia rasain, tapi mikirnya udah kemana-mana, mikirnya sampai ke tentang negara lah, tentang hubungan internasional lah, sampai ke antariksa sana lah. Dia khawatirkan sampai efeknya ngerasa ke dia, padahal nggak ada efeknya sama sekali sebenarnya. Kebanyakan kayak gitu sih sekarang ini, lebih kepada apa, memikirkan sesuatu yang jauh dari apa yang dia dapat sehari-hari. Nanti dibilang begini, apa ini kalian ini ngomongin soal pacar saja, coba negara lain tuh sudah sampai ke bulan. Apa urusannya pergi ke bulan? Emang di bulan kita bisa bikin rujak? Nggak bisa, juga nggak nikmat di sana. Justru nikmatnya itu kita di bumi dengan segala kebutuhan yang sudah terpenuhi gitu kan. Bukannya sekarang kalau negara-negara lain memang berlomba-lomba ke bulan ya, padahal di bulan sana mau ngapain juga coba. Sesak napas di sana. Mau bikin belahan lagi. Iya. Kan belahan yang sudah dibuat sama Nabi kan masih ada bekasnya, mau bikin belahan lagi biar jadi kayak pizza nanti. Iya, soalnya kita pikir ya kehidupannya gini-gini aja kan, isi perut kenyang udah selesai kan. Berbuat baik ya itu kelebihan kita kalau berbuat baik ya. Dan intinya isi perut aja hari-hari itu. Itu aja. Kenapa harus ke belahan bumi lainnya? Apa ke bulan sana? Itulah tadi ngalor ngidul tentang kemerdekaan. Ya alhamdulillah kita bisa melampiaskan unek-unek kita ya, walaupun ada yang bilang nggak bener, ada yang bilang bener, ya terserah lah itu.
kita Kebebasan dia lah, kemerdekaan bebas. dia lah. Ciri-ciri merdeka itu ya dia bebas juga menilai. Ya semoga obrolan ini dapat diambil manfaatnya. Amin. Karena kita juga kaitkan dengan unsur-unsur agama di mana Allah SWT yang mencipta juga suka bila manusia ini bebas, tidak dikekang. Ketika dia memilih Tuhannya, yaitu memilih Allah sebagai Tuhannya, dia dalam keadaan bebas. Tapi ya walaupun begitu, tetap kata Nabi SAW, beliau mengatakan ajibur rabbu, Allah itu heran minal ibad kepada hamba-hamba yusakuna ilal jannah bisalasil. Mereka ini digiring dengan rantai menuju surga gitu. Digiring ke surga aja harus dirantai. Artinya dia dikenalkan kebaikan dengan dipaksa. Ini sudah dipaksa, nggak boleh kabur. Oh baru dia paham. Oh iya, coba kamu nggak paksa saya, mungkin saya nggak kenal Allah ini. Allah heran itu. Gara-gara kenal Allah akhirnya dia masuk surga gitu. Jadi apalah, sehingga saya bilang ke temen yang suka debat terus dia merasa menang, saya bilang kebenaran itu akan sampai juga kepadamu dengan kau sukarela atau dengan paksa, serah kamu lah gitu. Ya semoga ending kita dalam kehidupannya adalah kebaikan yang diakui oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Amin. Itulah yang bisa kita buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.